Metamorfosa, karya Jihan Maulida Fadila, mahasiswa jenjang S1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Hai, sebelum dimulai, jangan lupa untuk memperbesar volumenya ya, agar suara pengarang terdengar dengan jelas. Happy watching guys! Metamorfosa, dibacakan langsung oleh pengarang Jihan Maulida Fadila. Heh Farah, bangun kamu. Udah siang. Perawan kok males banget sih. Mau berangkat ke sekolah jam berapa kamu? Itu papa dan kakak kamu udah rapih. Udah nungguin kamu dari tadi. Ucap mama yang teriak-teriak di kamar Farah, yang membuat gadis itu menutup kedua telinganya dengan bantal. Karena omongan mama tak digubris, membuat papa masuk ke kamar dan tak habis pikir dengan anak gadisnya itu, yang makin hari semakin tak bisa dikendalikan. Dengan rasa yang sangat malas, akhirnya Farah memutuskan untuk beranjak dari kasurnya, lalu membersihkan diri dengan cepat, dan menyiapkan buku, kemudian masuk ke dalam mobil. Ayo Pak, bawa mobilnya agak cepetan. Lagian lo kebo banget sih Farah. Gara-gara lo nih, gue telat buat kumpul sama anak OSIS. Kini Radit memecahkan suasana di dalam mobil yang tadinya sempat hening. Terus, gue peduli gitu kalau lo telat. Ya enggak lah, jawab Farah dengan nada agak tinggi dan memutar bola matanya dengan malas. Tiba-tiba saja, mobil yang dikendarai papa berhenti dengan sangat mendadak, yang membuat kepala Farah hampir terbentur dashboard. Turun kamu, perintah papa kepada Farah. Awalnya, Farah tak menggubrisnya sama sekali, karena menurutnya ia tidak salah. Tapi setelah papa mengulangi kalimatnya dengan nada yang semakin tinggi, membuat Farah langsung turun dari mobil, lalu membanting pintunya dengan sangat keras. Memastikan pintu sudah tertutup dengan benar, papa langsung menginjak gas mobil dengan sangat cepat dan meninggalkan Farah sendirian di pinggir jalan. Gila ya, masih aja bersikap keras sama gue. Giliran sama Kak Radit aja, lemah lembut banget. Padahal kan gue gak kalah pinter dari Kak Radit. Gue bisa tuh menjadi nomor 1 di kelas dan membawa piala mengharumkan nama sekolah ketika lomba. Tapi gak ada apresiasinya banget dari mereka. Ucapan dan langkah Farah terhenti ketika ada seorang laki-laki yang menghampirinya. Ra, lo kok masih di jalan sih? Tumben banget. Biasanya lo paling rajin berangkat ke sekolah. Ada apa emangnya? Gue lihat juga tampilan lo hari ini sedikit berantakan daripada biasanya. Tak ada jawaban dari Farah. Gadis itu segera menaiki motor laki-laki itu, lalu menyuruhnya untuk melajukan gas motornya dengan cepat, karena mereka sudah hampir telat. Sepanjang perjalanan, mereka berdua terdiam, sampai pada akhirnya laki-laki itu membuka obrolan. Ra, panggil laki-laki itu. Iya Gin, ada apa? Lo gak apa-apa Ra? Gak apa-apa? Yakin lo gak apa-apa? Tapi tampilan dan raut wajah lo mengatakan kalau lo lagi gak baik-baik aja, Ra. Ucap Gino, teman satu kelasnya Farah, yang sedang berusaha untuk mendekati dan ingin menjalin hubungan dengan Farah. Gak apa-apa Gino, sekarang ngebut dulu deh biar gak telat. Nanti pas jam kosong atau pas istirahat, gue ceritain, jawab Farah, yang membuat Gino menambah kecepatan motornya. Mereka hampir saja telat, tetapi mereka masih bisa masuk, karena ketika mereka sampai, pintu gerbang baru saja akan ditutup. Di kelas, Gino terus memperhatikan gerak-gerik Farah yang sangat aneh dari biasanya. Hari ini, Farah terlihat sangat berbeda, seperti orang yang sangat lelah dan kurang tidur. Beberapa bagian tubuhnya juga terlihat memar
Tetapi gadis itu tetap saja mengelak dan terus mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Gino yakin bahwa ada yang tak beres dengan gadis itu. Akhirnya, Gino memutuskan untuk menanyakan teman sebangkunya Farah, sekaligus sahabat dekatnya Farah. San, sini deh. Ada sesuatu hal yang mau gue tanyain sama lo. Bisik Gino kepada Sandra seraya menarik tangan Sandra. Pertanda bahwa Sandra harus mengikuti Gino sedikit menjauh dari tempat duduk Sandra dan Farah. Ketika Gino menarik tangan Sandra, Farah hanya melirik, lalu melanjutkan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Ada apa sih, Jin? Lo nggak lihat kalau barusan guru abis ngasih tugas dan dikumpulkan hari ini juga? Belum bertanya, Gino sudah diselak oleh Sandra. Iya, gue denger. Gue cuma mau nanya tentang cermet lo itu. Sebenarnya Farah lagi ngadepin apa sih? Ya emang jarang sih dia terlihat berantakan kayak gini. Tapi sekalinya gue lihat dia berantakan kayak gini, dia nggak pernah mau jawab dan selalu bilang nggak apa-apa. Kan kalau cewek bilang nggak apa-apa, berarti pertanda ada apa-apa. Omongan dan raut wajah Gino terlihat sangat yakin. Tak berselang lama, kepala Gino ditoyor oleh Sandra. Nggak semua kata gak apa-apa itu ada yang gak beres, Gino. Jawab Sandra yang memutar malas bola matanya. Sandra sedikit menceritakan mengenai sahabatnya itu. Sandra juga bercerita bahwa perlakuan kedua orang tuanya Farah sangat tidak baik. Mereka sering memarahi Farah dan membandingkan Farah dengan kakaknya, yaitu Radit. Padahal, seperti yang orang-orang tahu, bahwa Farah adalah siswi yang teladan. Siswa yang cerdas, baik, dan berprestasi. Tapi, terakhir kali Farah memenangkan perlombaan dan mengharumkan nama sekolahnya, kedua orang tuanya tidak mengapresiasi. Bahkan, mengucapkan selamat pun tidak. Karena Radit kalah dalam perlombaan yang sama-sama mereka ikuti, di mana Farah menjadi saingannya Radit. Itulah alasan mengapa Farah tidak mendapat apresiasi dari kedua orang tuanya. Farah sudah berusaha untuk mencari simpati dan perhatian dari orang tuanya. Tapi hasilnya selalu nihil. Kedua orang tua Farah selalu menyanjung dan memuji hasil kerja Radit daripada Farah. Dan selalu menyemangati Radit ketika Radit sedang gagal. Padahal, mereka sama-sama siswa yang berprestasi di sekolahnya. Dan sama-sama menjadi murid teladan. Ketika sedang bercerita, omongan Sandra terhenti dengan pertanyaan yang diselak oleh Gino. Bentar. Tadi lo bilang Radit. Radit anak kelas 12 MIPA 1 itu. Yang dikenal sama satu sekolah, guru-guru, bahkan kepala sekolah. Sandra mengangguk mengiyakan pertanyaan dari Gino. Wah, gila. Itu kakaknya Farah. Kok gue baru tahu sih? Padahal gue kenal sama Farah udah hampir 2 tahun semenjak masuk SMA ini. Dan gue kira gue bakal jadi saingannya Radit buat dapetin Farah. Ternyata dia kakaknya Farah. Lagi-lagi, Sandra mengangguk mengiyakan pertanyaan dari Gino. Udah ya, nanti lo tanyain langsung aja ke Farahnya. Kalau dari gue kan, takutnya ada hal-hal yang gue tambahin atau gue kurangin. Takutnya malah jadi fitnah. Ucap Sandra mengakhiri obrolan mereka. Lalu, kembali ke tempat duduknya. Hari sudah menunjukkan pukul 12 siang. Tapi, masih saja belum terlihat ada jam pelajaran yang kosong. Pada istirahat pertama, Farah menolak ajakan Gino untuk mengobrol berdua di kantin. Hal itu membuat Gino merasa gagal untuk mendapatkan cerita dari gadis itu. Sudah hampir 1 tahun ini, Gino suka dengan Farah dan merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu bikin Farah bahagia. Tapi, semenjak tahu hal itu, Gino merasa gagal menjadi seseorang yang harus menjaga senyumannya Farah sepanjang hari. Farah adalah siswa yang ceria, baik, ramah, dan sangat pintar. Ia tak ragu apabila ada seseorang yang meminta jawaban tugas kepadanya,
Walaupun beberapa kali orang yang menyontekinya nilainya jauh lebih besar daripada Farah. Gino juga seorang siswa yang tak kalah pintar dari Farah. Dari kelas 10, mereka selalu berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1 di kelas. Tapi, tetap saja, pada akhirnya Farah yang menjadi pemenangnya. Pulang sekolah gue mau ceritain semuanya sama lo, Jin. Tiba-tiba, suara lembut itu dengan sopan masuk ke telinga Gino, yang membuat Gino langsung melirik dan memegang tangan gadis itu. Iya, gue bakal tunggu lo terus, sampai lo mau jujur dan ceritain ini semua ke gue. Jawab Gino yang memang sangat terlihat tulus. Sepulang sekolah, mereka menuju parkiran. Tetapi, sebelum sampai di parkiran, mereka sudah dihadang oleh seorang lelaki yang sangat tak asing bagi Farah dan Gino. Mau apaan sih lo? Nggak sok-sokan ngehadang. Lo tuh bukan preman. Ucap Farah yang mulai tersulut emosi. Gue disuruh sama papa buat mantau lo dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Lo berdua mau kemana? Mau ngelakuin hal yang macem-macem ya? Omongan Radit membuat Farah emosi, lalu melayangkan satu tamparan di pipi mulusnya Radit. Tanpa diketahui mereka, papa melihat Farah menampar Radit, lalu turun dari mobil dan menghampiri mereka. Lalu melayangkan tamparan di pipi Farah dan menarik tangan Farah untuk cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Dasar anak perempuan tidak benar kamu. Papa dan mama tuh bingung harus bersikap seperti apa lagi ke kamu, Farah. Papa sudah memberi kamu uang yang banyak. Papa sudah... Omongan papa terhenti ketika Farah menyanggah omongan papa dengan nada yang tidak biasa dan membuat papa semakin panas. Papa dan mama memang memberi Farah uang yang banyak. Papa dan mama memang selalu memberi fasilitas mewah kepada Farah. Tapi kalian lupa bahwa kalian memiliki 2 anak yang sama-sama membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Emangnya papa dan mama sudah melakukan itu? Aku rasa kalian cuma memperhatikan Kak Radit aja. Kalian selalu mengapresiasi Kak Radit kalau Kak Radit menang lomba. Kalian selalu menyemangati ketika Kak Radit gagal untuk memenangkan lomba. Memangnya kalian melakukan hal yang sama terhadap aku? Omongan Farah terhenti karena sekali lagi papa melayangkan tangannya tepat di pipi Farah yang semakin memerah akibat tamparan sebelumnya. Sebenarnya, Farah merasakan kesakitan. Tapi baginya, rasa tamparan itu tidak sebanding dengan rasa sakit hatinya yang sudah sangat berbekas dan sangat ia ingat. Bahwa kakaknya itu dari dulu sangat diprioritaskan dan sangat diperhatikan. Sesampainya di rumah, Farah langsung lari ke kamar, lalu menguncinya dari dalam. Melihat itu, Mama tidak memperdulikannya, dan langsung menanyakan tentang suasana sekolah dan bagaimana Radit di sekolah. Anak perempuanmu itu menampar Radit. Terlihat denganku ketika aku baru saja sampai di depan gerbang sekolah mereka. Papa menyampaikan hal yang ia lihat tanpa mengetahui motif Farah menampar Radit. Ucapan papa membuat mama marah dan menggedor-gedor pintu kamar Farah. Farah sudah tahu bahwa dirinya akan kena omelan mamanya lagi karena kejadian tak terduga tadi. Farah tak merespon panggilan dan tidak membuka pintu untuk mamanya. Karena Farah pikir itu hanya menambah pikiran dan sakit hatinya saja. Pada hari yang sama, Farah mengirimkan pesan kepada Gino dan Sandra untuk mengajaknya main keluar di saat orang rumah sedang tertidur. Awalnya Gino dan Sandra tidak menyetujui karena mereka tidak mau Farah terkena masalah lagi dengan orang tuanya. Tapi pada akhirnya mereka menyetujui permintaan Farah dan mengajak Farah untuk keluar di saat orang rumah sedang tertidur. Karena menurut Farah, keluar malam dengan meminta izin kepada orang tuanya adalah cara yang salah. Dan pastinya tidak akan diizinkan. Dengan mengendap-endap adalah satu-satunya cara Farah untuk bisa keluar rumah tanpa ada kekangan dan makian dari orang tuanya. Hampir setiap malam, Farah mengajak dan diajak oleh Gino dan Sandra untuk keluar malam, agar Farah merasa beban pikirannya berkurang,
dan selalu menceritakan perlakuan orang tuanya terhadap Farah kepada Sandra dan Gino. Sampai pada suatu hari, Farah nekat meminum minuman alkohol yang sangat dilarang oleh kedua orang tuanya tanpa sepengetahuan Gino dan Sandra. Ketika hari pembagian hasil nilai ujian akhir semester tiba, orang tua Farah ditelepon dengan pihak sekolah karena nilai dan prestasi Farah yang sangat menurun drastis. Farah juga lebih banyak tidur dan tertinggal pelajaran ketika di kelas. Kabar itu pun membuat kedua orang tua Farah semakin marah dan menjadi-jadi perlakuannya terhadap Farah. Di rumah, Farah dimarahi dan dimaki-maki oleh kedua orang tuanya. Radit yang melihatnya tidak merasa iba sedikit pun terhadap adik perempuan satu-satunya itu, dan selalu merasa bahwa Radit akan terus dinomorsatukan oleh kedua orang tuanya. Sampai akhirnya, secara tidak sengaja, Papa memukul tengkuk leher Farah yang membuat Farah tak sadarkan diri di tempat. Papa dan Mama pun panik dan segera membawa Farah ke rumah sakit. Sudah hampir 1 jam, dokter yang menangani Farah tak kunjung keluar, yang membuat Papa, Mama, dan Radit panik karena mengkhawatirkan kondisi Farah. Ketika mereka sedang berdiri dan menunggu dokter keluar, tiba-tiba saja pintu terbuka. Belum menutup pintu dengan baik, dokter sudah diserang dengan beberapa pertanyaan dari Papa dan Mama. Anak Bapak dan Ibu saat ini sedang koma, dan menurut analisis kami, putri Bapak dan Ibu mengalami depresi berat, sehingga menurutnya jalan yang terbaik adalah meminum minuman beralkohol dan meminum obat-obatan terlarang. Beberapa bagian tubuhnya pun ada yang memar, dan ada bekas luka yang tak kunjung hilang. Ucapan dokter barusan membuat Papa memukuli tembok, dan sesekali memukul kepalanya, seraya mengeluarkan umpatan bahwa Papa menyesal telah melakukan hal itu kepada anak perempuannya. Di sisi lain, Mama terus menelpon Sandra dan meminta Sandra untuk segera ke rumah sakit. Radit yang awalnya tidak merasa iba sama sekali dengan adiknya itu, tiba-tiba merasa takut karena pada hari itu ia mengeluarkan ucapan yang membuat Farah sakit hati dan melayangkan tamparan kepadanya. Radit menyimpan kebenaran itu sendirian. Ia tidak mau dipukuli oleh papanya, karena sudah menuduh adiknya yang tidak baik. Tak lama kemudian, Sandra dan Gino menghampiri mereka dengan berlari. Gino yang sangat khawatir langsung menanyakan bagaimana keadaan Farah saat ini. Namun, Mama bilang bahwa Farah saat ini sedang koma dan tidak tahu akan sadar kapan. Melihat Radit yang sedang kalut dengan pikiran dan ketakutannya, tiba-tiba Gino menghampiri, lalu memukuli Radit di depan Papa, Mama, dan juga Sandra. Gara-gara lo, Farah ditampar sama Om Haris di depan banyak orang. Gara-gara lo, Farah diturunin di tengah jalan pas mau telat nyampe ke sekolah. Dan gara-gara lo, Farah koma, Dit. Dasar kakak gak berguna lo. Selalu ngebiarin adek lo dipukulin dan dicaci maki sama bokap nyokap lo. Bahkan lo cuma diem di saat adek lo ditampar di depan teman-temannya. Dilihatin satu sekolah pula. Adek lo itu perempuan, Dit. Omongan Gino yang cukup panjang itu membuat Papa dan Mama bertanya-tanya. Ada apa ini sebenarnya, Radit? Mengapa Gino berkata seperti itu? Tak ada jawaban dari Radit. Akhirnya, Sandra membantu Gino untuk menceritakan hal-hal yang membuat Farah meminum minuman alkohol dan obat-obatan terlarang. Sandra juga menceritakan bagaimana Farah setiap malam keluar dengan mengendap-endap untuk menceritakan perlakuan mereka yang kurang memperhatikan Farah dan selalu membanding-bandingkan Farah dengan Radit. Dan ketika Farah ditampar oleh Om Haris, dengan alasan Farah sudah menampar kakaknya, apakah Om Haris tahu motif apa yang Farah punya sehingga berani menampar kakaknya di depan umum? Papa diam, dan tanpa disengaja, air matanya berjatuhan. Itu karena dia, Om. Karena anak kesayangan Om dan Tante. Kini Gino bersuara kembali untuk membela Farah. Karena Radit ini menuduh saya dan Farah ingin melakukan hal yang tidak-tidak. Padahal pada saat itu, Farah mengajak saya untuk pergi ke suatu tempat agar Farah bisa bercerita dengan tenang. Cerita dan ucapan dari Sandra dan juga Gino membuat Papa
Mama dan Radit menyesal telah mengacukan Farah di rumah dan selalu membanding-bandingkan Farah dengan Radit. Padahal, mau Radit ataupun Farah, mereka adalah siswa-siswi nomor 1 di kelas mereka masing-masing. Tapi tetap saja, Papa dan Mama selalu melihat hasil jeripayah dari Radit. Setiap hari, mereka berlima selalu bergantian menjaga Farah di rumah sakit. Mereka masih belum melihat tanda-tanda Farah membaik. Sampai pada akhirnya, ketika mereka semua berkumpul di ruang tunggu dan Farah sedang diperiksa oleh dokter dan perawat, tiba-tiba saja Farah menggerakkan jari jemari tangannya. Kemudian, sadarkan diri. Perawat pun memanggil salah satu anggota keluarga untuk melihat keadaan Farah. Tetapi, mereka semua ingin yang masuk ke dalam tidak hanya salah satu, tapi sekaligus berlima untuk memastikan Farah baik-baik saja setelah melewati masa komanya. Awalnya dokter dan perawat tidak mengizinkan mereka masuk sekaligus, tapi karena mereka terus memohon dan memaksa, akhirnya dokter memutuskan untuk membolehkan mereka masuk sekaligus dengan syarat tidak boleh berisik, tidak boleh mengajak pasien berbicara terlalu lama, dan tidak boleh membuat pasien memikirkan hal-hal di luar kesembuhannya. Di kamar, Papa dan Mama terus menciumi telapak tangan Farah dan kening Farah, seraya mengucap maaf yang tiada hentinya. Sandra dan Gino pun berada di sana, dan tak hentinya memberi senyuman termanis mereka untuk Farah. Mereka terus mendukung Farah untuk cepat sembuh, sehingga bisa bermain lagi bersama mereka. Tanpa meminta maaf, kalian udah aku maafin kok, ucap Farah sambil tersenyum yang sedikit dipaksakan kepada kedua orang tuanya itu. Tapi, Papa dan Mama udah bersikap keras sama kamu, nak. Kamu tidak... Ucapan Mama terhenti ketika Farah tiba-tiba memotong. Mah, Pa, aku cuma mau kalian menghargai aku. Kalian menganggap aku. Dan kalian memperhatikan serta mengapresiasi aku ketika aku menang, dan menyemangati aku ketika aku gagal dan merasa down. Jawaban Farah membuat hati mereka terenyuh, dan sadar akan perlakuan tidak enak mereka selama bertahun-tahun ini. Mereka berjanji kepada Farah dan Radit untuk bisa bersikap adil kepada kedua anaknya itu, dan mendukung apapun hasil yang dicapai oleh anak-anaknya itu. Setelah kejadian itu, hubungan mereka sudah mulai membaik. Di sekolah pun, Radit dan Farah mulai bekerja sama untuk mengharumkan nama sekolah dan membuat papa mama bangga dengan prestasi mereka. Berbulan-bulan telah berlalu. Radit dan Farah sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri terfavorit di Indonesia. Sandra dan Gino juga berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri yang sama dengan Farah. Dan tak lupa juga bahwa Farah kini sudah berpacaran dengan Gino. Dan Sandra kini sedang berbunga-bunga karena sedang dekat dengan Radit, kakaknya Farah.